3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nova Podcast, kembali lagi nih sama kita. Kami dari tim jurnalis SMP IT Nurul Fajri, saya Latifah Della Husna. Dan saya Alia Malika Hasani, yang kali ini berkesempatan untuk ngobrol bareng sama ibu guru BK kita tercantik ini. Ibu boleh perkenalan dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Triastika. Saya mengampu pelajaran bimbingan dan konseling di SMP IT Nurul Fajri dan SMA IT Nurul Fajri. Gitu. Apa lagi kira-kira? Udah ya? Mungkin hobinya atau gimana gitu? Hobi. Apa ya hobinya ya? Saya lagi mencoba mencari suatu hal yang baru sih. Oke. Yang bisa saya kerjakan gitu. Oke. Untuk podcast kali ini atau obrolan santai kita kali ini akan membahas tentang mental health, yang dimana lagi jadi obrolan, apa sih, topik obrolan yang lagi hot banget gitu di kalangan remaja atau orang dewasa, bahkan sebenarnya anak-anak juga sering banget ngomongin hal kayak gini. Jadi kita langsung aja, mental health itu apa sih, Bu? Oke, sebelumnya saya mau berpendapat juga ya. Jadi emang pas lagi saya SMP itu pembahasan tentang mental health itu kayak masih belum familiar banget gitu bagi anak-anak SMP dulu seumuran saya. Terus pas saya mulai ngajar gitu ya, saya agak merasa jomplang karena saya tuh baru paham tentang mental health, tentang traumatis gitu tuh baru pas zaman saya kuliah gitu. Tapi pas saya mulai ngajar gitu ya, kok tiba-tiba nih anak-anak udah pada jago gitu ya, udah pada paham gitu tentang mental health. Mungkin ada beberapa yang pemahamannya ini benar, ada juga yang masih kurang tepat gitu ya. Gitu. Tapi kalau tentang mental health ini sendiri itu kan kalau kita terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia itu kan artinya kan kesehatan mental ya. Jadi ya sebuah kondisi di mana seseorang bisa lebih ke memahami tentang kondisi dirinya sendiri dan bisa memahami kebutuhan jiwanya gitu. Itu sih kalau secara umumnya ya. Oke. Gitu. Nah, terus ya Bu, saya ini pernah dengar istilah yang namanya mental illness. Oke. Mental illness sama mental health tuh sama atau nggak sih Bu? Oke. Mental illness sama mental health itu kan berarti yang satu itu tentang kesehatan mental, yang satu itu kan tentang penyakit atau gangguan tentang yang berkaitan dengan mentalnya dia kan. Jadi ya berkaitan cuman dalam suatu arti yang berbeda gitu. Kalau mental itu tentang bagaimana seorang bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Nah, kalau si mental illness ini ketika seorang ini tidak mencapai suatu kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Jadi ada suatu tentang jiwanya yang terganggu. Nah, gitu. berarti mental health sama mental illness itu berbeda kan? Iya, berbeda. Tapi emang saling berkaitan gitu. Oke, balik ke mental health. Penyebabnya mental health itu apa sih, Bu? Kayak kenapa kita bisa kena mental health itu? Oke, berarti kalau kena mental health berarti kita namanya itu adalah kita kena mental illness ya. Gitu bedanya. Jadi kalau mental health itu kan kita bisa mensejahterakan jiwa kita gitu ya. Kalau mental illness itu kan berarti lawannya kan. Berarti kalau kita mempunyai satu gangguan, kita mempunyai suatu hal yang bermasalah tentang mental, itu namanya mental illness. Terus kenapa sih bisa kita kena yang namanya mental illness? Ini yang saya paham aja ya, karena saya pun nggak terlalu banyak belajar, masih dikit lah yang saya pelajari tentang mental illness itu. Kalau mental illness itu ada yang namanya OCD. Iya, kompulsif gitu. Terus ada juga yang PTSD dari trauma. Ada juga yang tentang psikosis. Nah, kalau dari trauma itu kan ya ada sesuatu kejadian yang bisa mencapai di mana si jiwanya ini mempunyai trauma akan suatu hal. Misalkan kayak kecelakaan. Terus juga ada, kalau lagi sering kita bahas ini namanya pelecehan seksual. Lagi rame banget. Bisa juga penculikan gitu. Gitu kalau tentang si trauma. Kalau OCD ini mungkin kita pernah tahu yang namanya, atau kita pernah dengar kalau nggak tenang deh, kira-kira tadi udah ngunci pintu atau belum ya? Itu paling sering banget terjadi. Ya.
mungkin beberapa orang menyimpulkan kalau dia nggak nyaman, dia kepikirnya udah ngucip itu belum ya, terus ngecek lagi. Beberapa orang menganggapnya oke, saya OCD deh. Cuman emang ada hal seperti itu, cuman ya nggak bisa kita simpulkan secara sendiri gitu. Banyak tuh orang yang mikir OCD tuh kayak apa-apa tuh naruh barangnya tuh harus rapi, harus sejajar, harus apa ya? Ya pokoknya harus sama semua, harus sinkron semua gitu. Bener. Itu termasuk bukan sih? Iya, termasuk ada beberapa juga OCD yang emang seperti itu. Cuman tadi balik lagi, kita tidak bisa yang namanya self diagnosis. Jadi kalau mau kita tahu kita OCD atau enggak, ya kita harus ke ahlinya dulu gitu untuk ngecek gitu. Nggak bisa asal ngomong OCD nih, Iya. jadi harus gimana gitu. Harus benar-benar Harus dipastikan cek dulu. Iya, harus cek dulu. Jadi kita nggak boleh namanya self diagnosis. Terus OCD itu bukan cuman yang kalau naruh sesuatu tuh harus bertata gitu, enggak juga. Ada juga OCD yang namanya tuh trichotillomania. Apa itu? Itu tuh kayak apa ya, gangguan gimana dia tuh merasa tidak nyaman kalau dia tidak mencabuti rambutnya atau bulu mata, alis. Oh, ada yang kayak gitu. Ada Oh yang my kayak God. gitu. Aku baru tahu. Itu juga baru tahu. Nah, mental health itu bisa dihindarin nggak sih? Bisa ya mungkin. Cuman kan emang ada beberapa kondisi atau kejadian yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Tapi kita bisa mencegah atau menstimulus. Kalau kita olahraga itu kan kita keluar namanya endorfin ya. Iya, Jadi lebih bahagia, jadi lebih senang gitu ya. Salah satu dengan cara olahraga. Terus juga ketika ada sesuatu hal yang mungkin kita tuh sering dibilangnya, kalau generasi sekarang tuh dibilangnya mental tempe ya. Oh, itu. iya gimana ya? Kayaknya Apa yang Ini pokoknya mental tempe atau apa sih? Aku belum pernah dengar tuh yang itu tuh. Ya pokoknya selalu dibilang tuh, dibandingin ya anak-anak zaman dulu lembek mah. gak sih mentalnya? Iya, mental lembek gitu ya. Oh, Iya. Sedangkan kalau emang kita pikirkan secara lebih mendalam lagi ya, pertama secara pendidikan. Kalau zaman dulu tuh kan ya pendidikannya mungkin belum semaju sekarang gitu ya. Jadi tekanan pendidikan itu pasti bakal lebih berat. Terus lingkungan sekitar juga pasti lebih banyak tuntutannya gitu. Kalau mungkin anak-anak zaman dulu gitu ya, yang perempuan dia sampai SMA doang mah nggak masalah gitu. Sekarang udah dipermasalahkan sekali nih. Kita mau jadi kerja aja juga susah kan kalau cuma SMA doang. iya, pasti biasanya kalau kerja tuh nyarinya yang udah S1 Iya. gitu-gitu kan. Nah itu untuk mencegah itu ya kita harus lebih sering bercerita. Makanya sebenarnya kalau dibilang mentalnya lebih lembek, mental anak-anak sekarang itu sebenarnya kurang tepat juga sih. Karena kalau sekarang itu mungkin kelihatan lembek karena udah ada media sosial. Jadi kita lebih bisa mengekspresikan kita lagi sedih, Iya. kita lagi senang. Kan kalau zaman dulu mau sedih ya udah mau cerita ke siapa lagi gitu kan. Iya, pasti ke teman. temen. Biasanya kalau Nah, sedih itu. tuh sekarang tuh di SW gitu-gitu. Iya, di SW. Sedih. Kalau sekarang kan misalnya ceritanya tuh di private account Twitter. Nah, iya. Gitu. Atau enggak di private account di Instagram Iya, gitu di kan. CF gitu lah. Iya, di close friendin gitu. Jadi sebenarnya hal tersebut sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih kalau buat saya pribadi gitu, karena ya setiap kita pasti kan punya yang namanya permasalahannya masing-masing gitu Iya. ya. Mungkin nggak setiap orang bisa cerita sama orang Iya, lain. benar. Lebih nyaman dia lebih nyaman nulis mungkin atau Iya. ngetik-ngetik kayak gitu. Nah iya, kalau zaman dulu kan mungkin nulisnya di diary gitu ya. Cuman kan kalau zaman sekarang tuh kan semakin berkembangnya zaman teknologi, kita kalau curhat ya di Twitter gitu. Iya. Bisa di close friend atau di Instagram yang lebih private gitu kan. Second account. Iya, second account gitu ya Banyak istilahnya banget. sekarang mah gitu. Udah di CF second account. Iya. Tapi mental health itu bisa sembuh kan, Bu? Bisa dong. Insya Allah bisa sembuh. Insya Cuman Allah. emang Insyaallah. apa ya? Prosesnya itu dia Butuh waktu banyak. iya butuh waktu yang lama. Soalnya saya pun punya kenalan gitu ya. Dia tuh punya gangguan lah. Dia punya mental illness. Dan sekarang tuh udah hampir 5 tahun sampai saat ini dia masih butuh yang namanya terapi. Iya, karena ketika kita ke profesional pun kita nggak yang langsung cocok gitu kan.
Jadi sama aja kayak kita nyobain baju, kita nyobain sepatu, kan ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang mungkin kayak sepatunya bagus, tapi ketika kita pakai, kita beli, kita pakai, kok nggak nyaman ya? Iya, kayak nggak sesuai Iya, ekspektasi gitu. ada kecocokannya lah gitu. Ada yang cocok, ada juga yang Enggak. tidak gitu. Tapi ya bisa sembuh ketika kalian benar-benar mencari pertolongan ke profesional Kayak kok gitu. bener-bener mau sembuh nih kayaknya harus Iya. butuh orang yang lebih ngerti kayak gini Iya, gitu ya. betul. Dan untuk proses sembuh itu pun kita butuh support dari orang lain kan. Terutama keluarga nggak sih Iya, itu juga. sama keluarga, benar. Terutama keluarga dan orang-orang yang benar-benar deket sama kita gitu. Jadi nggak yang cuma kita sendiri doang, tapi kita pun butuh pegangan ke orang lain gitu. Jadi selain kita mendatangi profesional, kita pun butuh berpegangan gitu Ya, ke orang-orang yang butuh support Iya. dari orang sekitar. iya butuh support dari orang sekitar, benar. Gitu. Nah, faktor penyebab mental health itu kan banyak banget ya. Mungkin sekarang yang paling umum tuh kayak omongan orang. Itu tuh termasuk ini gak sih, omongan orang tuh bisa bikin mental kita tuh kena gitu. Oke. Omongan orang bisa banget sih, kayak misalkan dibanding-bandingin atau mungkin dikucilkan. Langsung bisa banget. Apalagi kalau lagi sekarang tuh namanya insecure gitu ya. iya itu. Iya, Ya, Kayak insecure. omongan mungkin mereka cuma nganggapnya bercanda ya, Iya. cuman kita bener-bener kepikiran Iya, pas banget. mereka Iya. ngomong biasa aja, pas sampai kita tuh kayak wah nyesek Iya, nyesek banget. banget gitu kan. Jadi kepikiran. Iya, bener. Sampai aku kayaknya pernah dengar ini deh, idol Korea yang sempat bunuh diri gara-gara hate comment. Oh, iya. Pernah dengar kan mungkin? Pernah. Itu menurut aku berarti omongan orang tuh berpengaruh banget Berpengaruh sih sama banget ini. sih. Tapi yang terbaru itu di Korea justru ada guru BK yang bunuh diri. Oh, gara-gara terlalu banyak nerima Iya, ini jadi kan kalau sih. nggak salah tuh ada pembulian atau gimana gitu ya di sekolahnya dia mengampu, terus disalah-salahin entah gimana gitu. Pokoknya dapat tekanan dari wali muridnya. Oh, pernah dengar. Itu guru BK-nya sampai bunuh diri gitu. Dia stres sendiri pasti Iya, juga. pasti stres sendiri. Gitu. Makanya sebagai guru BK pun kita pasti butuh yang namanya profesional juga gitu. Kayak saya punya temen yang sama-sama guru BK, kadang kita suka sharing kira-kira ini gimana ya permasalahannya, kira-kira hal tepat yang harus aku ambil tuh apa gitu loh. Karena ya ini namanya manusia kan pasti punya salah juga lah ya, kita takutnya salah atau gimana, kira ya butuh ya namanya pendapat orang lain. Iya, kalau disimpan sendiri juga pasti Berat, capek nggak sih? iya pasti berat gitu. banget gitu. Yang tadi saya bilang, kita tuh juga butuh berpegangan kepada orang lain gitu. Daripada kita menggantungkan diri kita sendiri, ini masih gimana stres sendiri kan. Makanya kita butuh tempat sharing ke orang lain juga gitu. Ciri-ciri orang yang kena mental health tuh apa aja, Bu, supaya kita bisa tahu nih kayak ini kita sebenarnya kena mental health atau enggak nih gitu. Oke, kita illness berarti ya. Ya. Ciri-cirinya itu yang namanya manusia itu kan pasti unik ya. Antara Beda-beda. kalian punya saudara nggak? Punya. Kalian sama saudara kalian pun mungkin kok entah itu sama-sama perempuan atau berlawanan jenis, itu pasti ada bedanya kan. Jadi respon yang kita keluarkan ketika kita mempunyai mental illness pun pasti beda satu dengan yang lainnya gitu. Cuman ini sih PR kita semua juga, kita tuh harus lebih peka terhadap sekitar kita. Kira-kira dia kenapa ya, kok dia ada yang beda. Pasti itu sih, yang orang yang kena mental illness itu pasti ada sesuatu hal yang beda dari dirinya sendiri. Iya, apalagi tuh paling ketahuan misalnya dia orangnya tuh awalnya yang ceria banget gitu, terus Dimurung tiba-tiba ya kayak apa ngomongnya tuh kayak pokoknya cerewet, bawel, terus tiba-tiba karena mungkin ada masalah dari rumah atau gimana, jadinya pas di sekolah tuh langsung diem gitu. Iya, pasti ada yang berbeda dari dia yang sebelumnya gitu. Makanya ketika kita semua ya, bukan kalian doang, saya pun ketika ada temen yang kelihatan berbeda, kita pun harus peka gitu. Tapi kalau udah deket banget kan biasanya udah paham ya nih anak Iya, nih anak gimana. Apa beda Iya, dikit aja kok tahu nih ketahuan gitu kan. Nah, makanya kita juga harus lebih peka gitu.
kalau memang ada temen yang mempunyai perbedaan, mempunyai masalah, kita tuh sebaiknya sebisa mungkin tidak yang masa iya gitu. Karena kan yang namanya orang mau cerita itu kan pasti pengen perasaannya tuh divalidasi gitu. Apa yang dia rasakan itu nyata gitu kan. Kalau dia sedih ya rasa sedih yang dia rasakan itu nyata, bukan sekedar omongan doang. Enggak kok, ini mah paling lebay gitu. Iya, Mungkin misalnya sering banget malah Iya, diketawain sering Bu banget kadang. kan. mungkin ini kadang-kadang juga kayak malah ditimpal balik sama masalah yang dengerinnya itu. Iya. Itu Itu benar-benar sempet jadi perdebatan gitu. Kita pas lagi kuliah tuh ya ngebahas tentang hal-hal yang kayak gini ya. Terus kita tuh saya selalu bilang, ya kan mau cerita, bukan mau perlombaan siapa yang paling menderita gitu loh, ya kan? adu nasib Iya, ya. melalui nasib gitu kan. Tujuannya dia mau curhat itu kan biar dia bisa meluapkan apa yang dia rasakan kan, Biar lega. biar lega gitu. Karena ada beberapa orang yang emang ya dia mau cerita aja gitu, entah itu si yang mendengarkan ini punya solusi atau tidak, setidaknya dia sudah berani bercerita gitu. Solusi atau nggak ada solusi itu kan itu urusan belakangan. Yang Iya, penting nggak kan apa-apa. perasaan dia kan sudah yang lebih lebih lega gitu kan. Kalau ada cerita tuh biasanya gitu. Karena sebenarnya nggak dikasih karena buat cerita aja tuh sebenarnya susah gitu. Iya benar. Apalagi buat orang yang lebih suka tuh sendiri gitu. Tapi jadi buat ngomong sama orang tentang masalahnya tuh susah banget gitu. Iya benar. Jadi menurut aku kalau kalian jadi tempat orang buat cerita, dengerin aja. Kalau kalian punya solusi ya kasih solusinya. Iya benar banget. Itu sih, kita harus bisa belajar mendengarkan dan nggak adu nasib gitu ujung-ujungnya. Iya, ujungnya pasti aku juga ngomong. Iya, aku juga Aku lebih parah kok. iya, aku mah mending gitu. Iya, Setelah bener-bener digituin. banget. Padahal cuma mau didengar doang Cuma gitu. mau dengerin doang gitu, pengen Nggak cerita kasih aja. solusi juga nggak apa-apa. Yang penting Iya, dengerin aja, jangan bener. adu nasib kamu gitu. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, jadi kemarin kita sempat buka link NGL dan ada beberapa teman-teman kita yang dia tuh cerita, terus juga ada yang kayak berkeluh kesah gitu. Nah, contohnya gini, Bu. Hai, aku mau pamer boleh ya? Aku udah nggak SH loh, udah hampir 5 bulan lalu. Oke, berarti terakhir kali di SH itu 5 bulan yang lalu ya. Heeh. Keren gak? Thank you ya, jadi agak lega bisa cerita sedikit di sini. Oke. Buat yang belum tahu, SH, SH itu itu artinya self harm. Oke. Ya kan bener ya? Ya setahu aku bener. sih Setahu gitu ya kan, sih. bener kan? Kita harus menyamakan persepsi dulu gitu ya. Oke. Jadi SH itu adalah self harm atau kegiatan yang bisa melukai dirinya sendiri. Ada ya macam-macam lah ya jenisnya macam-macam. gitu. Menurut saya ya, untuk berhenti dari SH ini itu cukup sulit banget pasti. Ya Apalagi namanya kayak udah kebiasaan udah gitu. kebiasaan, udah kebiasaan gitu kan, kayak aku nggak tahu lagi mau meluapkan hal perasaan aku tuh kemana lagi gitu selain ke self harm ini gitu. Jadi buat yang sudah ngirim apa tadi dari apa? NGL. Oke, lewat NGL keren banget, udah 5 bulan gak self harm. Kita tepuk tangan dulu buat kakaknya. Itu keren banget. Terus ditingkatkan kalau bisa sampai setahun ke depan, sampai 2 tahun ke depan, dan seterusnya udah gak self harm lagi. Ya intinya kalau memang ada suatu permasalahan yang mengganggu, cari teman cerita. Cari saya juga boleh. Jangan lukai diri sendiri. Iya, jangan lukai diri sendiri karena Sayang juga kan. iya, kita semua sayang kalian gitu. I love you. Nah, ada juga yang ngeluh nih karena dia tuh apa-apa semua dibatasin. Mungkin sama orang tuanya. Dia tuh udah remaja tapi masih diperlakukan kayak anak kecil, semuanya apa-apa dibatasin. Kayak mungkin orang tuanya strict gitu, strict parents. Strict parents. Itu gimana tuh? Kayak sedih gitu. Iya, kalau saya kaitkan dengan diri saya sendiri, mungkin saya tidak terlalu mengalami ya yang namanya strict parents. Tapi saya pun baru belajar beberapa bulan yang lalu kalau di Islam sendiri ya, Iya. itu ada
pendidikan yang mendidik anak itu ada tahap-tahapannya gitu kan. Nah salah satunya tuh di seumuran kalian ini emang kalian dididik untuk jadi tahanan gitu. Oh, Paham nggak? Paham. Jadi apa yang mau kalian lakukan itu bakal dibatasi gitu. Jadi emang ada tahapan-tahapannya. Nah yang kalau menurut saya pribadi yang perlu kalian lakukan adalah meningkatkan kepercayaan orang tua kalian kepada kalian. susah banget ya. Iya, susah banget kan? Jadi harapan apa ya? Jadi susah lah. Iya, saya tahu kalian pasti yang ngerasa berat karena mau kemana-mana Iya, dibatasin. aku juga punya teman kayak gitu, Bu. Nah, iya. Rencana mau pergi, orang tuanya nggak ngizinin, Iya. gini. Mungkin kalau nggak butuh izin yang panjang Iya. banget gitu. Itu pasti emang bikin sedih, apalagi kalau mau jalan sama teman-teman kan dibatasin tuh pasti ngerasa aduh nggak boleh gitu kan. Tapi saya mencoba untuk mengerti kalian. Tapi kalau PR dari saya adalah ya kita harus bisa membangun kepercayaan antara kamu dengan orang tua juga gitu. Karena untuk membangun suatu kepercayaan tuh kan susah banget ya Ya betul. gitu. Tapi memang itu ada tahapannya kalau di Islam. Cara mendidik anak itu ya di seumuran kalian ini, kalian tuh dididik seperti tahanan gitu. Segala sesuatunya tuh dibatasin. Kan kalau kalian kecil kayak kalian mau makan disuapin, diperlakukan seperti raja gitu ya. Iya. Mau apa-apa diturutin. Nah, kalau di umuran segitu memang lagi zaman-zamannya dididik seperti tahanan gitu. Tujuannya apa? Biar kalian tuh paham batasan-batasannya. Gitu. Jadi kalau emang saat ini kalian masih dikekang atau masih dibatasi segala sesuatunya, kita coba berpositif Iya, thinking gitu. terima aja Mungkin dulu. iya, Mungkin nanti bakal ada saatnya kalian bakalan dilepas gitu. Tapi kalau kuliah kan sekarang banyak yang mungkin merantau gitu kan. Mungkin dari pengalaman kalian saat ini ketika kalian nanti kuliah dan jauh dari orang tua, kalian bisa lebih membatasi diri kalian gitu. Bisa menjaga diri kalian sendiri gitu. tuh guys. Nah, pesan dari ibu buat anak-anak yang lagi punya banyak masalah atau lagi Capek banget sama gitu. hidupnya gitu. Kenapa Oke. banyak banget masalah gitu? Apa? Pesan dari saya, setiap manusia itu pasti punya stepnya masing-masing. Ada step yang menurun, ada juga step yang menaik atau menanjak gitu ya. Jadi kalau mungkin sekarang kalian sedang merasakan di bawah-bawahnya banget, pasti nanti ada suatu saat gitu ya, ada posisi di mana kalian bisa mencapai puncaknya gitu. Karena kita nggak mungkin kan nyampe puncak kalau kita nggak ada di bawah gitu. Iya. Pasti di bawah dulu baru sampai ke puncak Benar. gitu. Dan setiap manusia tuh pasti punya permasalahannya masing-masing. Jadi kalau emang kalian butuh bantuan, cari bantuan. Kalau emang enggak kok saya enggak sesedih itu, oke cari teman aja dulu deh. Biar bisa Orang cerita terdekat dulu. orang terdekat kalian, entah itu orang tua atau mungkin kalau masalahnya sama orang tua gitu ya, cari teman buat cerita gitu. Kalau emang aduh nggak ada yang bisa saya percaya Bu, dan saya nggak enak sama teman, oke kita di sini ada saya, ada guru BK juga, yang lain juga di SMP ada Pak Rohman gitu. Coba cari orang lain untuk kalian bisa bercerita gitu. Oke. Segitu dulu video kita kali ini, obrolan santai kita kali ini. Kalau kalian masih penasaran tentang mental health, kalian bisa komen di bawah. Mungkin kita bakal bahas Kita lagi bikin part 2 part mungkin duanya. sama Bu Nabila lagi. Ya, sekian dulu dari kami. Saya Latifah Dila Husna. Saya Alia Malika. Saya Bu Nabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.